وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Kalau kita sudah dikumpulkan di hadapan Allah, kemarin ayat 48, Bunda, nanti bakal menerima catatan amal. Dan orang-orang yang mujrim, para pendosa itu bakal menerima catatan amal dengan tangan kiri mereka. Atau dari balik punggung mereka. Nanti cari ayat yang menerima catatan dengan tangan kiri. PR juga menerima catatan dengan tangan kanan. Dengan balik punggung. Orang-orang pendosa. Dan ketakutan. Semua perbuatan yang mereka lihat. Dulu di dunia mungkin masih Allah tutup aibnya. Hingga semua dosanya dia ngerasa aman. Nggak ada yang tahu. Nah sekarang dia ngelihatnya aja serem. Serem. Dan orang model Bunda Nur Latifah yang kalau udah bikin BAP meriksa orang bisa gemeter. Itu orang meriksa orang. Gimana coba? Kalau Allah malaikat meriksa manusia. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, celaka kami. Ini kitab apa sih? Kok lengkap benar catatan. Yang kecil maupun yang besar semuanya ada. Tertulis. Dan mereka melihat tuh semuanya. Semua ada tertulis di dalamnya. Bentuknya video, bentuknya itu teks, bentuknya lengkap. Jadi semuanya kelihatan. Dan Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Pesannya, Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa hapuskan dan Allah bisa tuliskan apa yang kita perbuat. Maka kalau ada kesalahan, kezaliman, kehilafan yang pernah kita perbuat, tobat, istighfar, minta ampun semua. Kalau itu haknya adalah Allah. Kalau kita sholat, banyak yang ditinggal dulu. Zakat, banyak yang belum ditunaikan. Haji, berdosa, macam-macam. Kalau haknya Allah, taubat bisa. Tapi kalau haknya adalah hak manusia, minta maaf. Dan kembalikan kezaliman kalau kita perbuat kepada manusia. Minta maaf. Kenapa? Karena nanti penyesalan. Dan setiap kita juga begitu. Semua kita punya kesalahan. Baik kepada Allah maupun kepada manusia yang kita tahu kayaknya merasakan hati kita. Jadi, ya Allah, dulu saya pernah begini. Ya Allah, saya pernah begitu. Nah, kalau ayah, bunda, dan kita semuanya diingetin sama Allah, maka itu adalah kasih sayang Allah untuk kita selesaikan. Taubat, minta ampun sama Allah. Kalau itu haknya hak Allah. Kalau haknya manusia, minta maaf. Kalau itu bentuknya utang, harta mereka kembalikan.
Jadi siapa yang nyerobot tanah milik orang lain meskipun satu jengkal, kata Rasulullah, nanti bakal ditimpakan, dikalungkan dengan sebesar bumi, seberat bumi pada diri. Atau kama qala Nabi SAW. Ini kezaliman terhadap orang lain. Dan kezaliman terhadap orang lain ntar sampai sampai hari kiamat nggak bakal hilang. Ayah bunda cari hadis. Ada dulu namanya muflis. Tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut? Rasul bertanya kepada para sahabat. Yang bangkrut itu adalah orang yang man laisa lahu dirham wala mata. Nggak punya harta, nggak punya benda ya Rasul, kata para sahabat. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah man ata bisolatin kada, wasomin kada, wahijjatin kada. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang jalanin sholat, saum, haji, dan banyak amal lain. Walakin daraba hadza, tapi dia pernah mukul orang. Au adza hadza, atau nyakitin orang. Au safaka dima hadza, menumpahkan darah orang. Dia nipu orang. Banyak. Nanti di hari kiamat, semua amal-amalnya didatangkan, amal kebaikan. Tapi orang-orang yang dizalimin datang. Nuntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka bilang, ya Allah, orang ini pernah menzalimi saya, ini pernah menyurangi saya, nipu saya. Lalu kemudian diambil pahala sholatnya, puasanya, hajinya, segala macam. Suaranya hilang, Usbab. Dan videonya juga nggak jalan, Ya, Usbab. Berhenti. Urihat finnar, dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Putus ya sinyalnya. Lagi, ada lagi. Udah kembali Udah, lagi. udah. Udah. Sampai mana tadi itu penjelasannya? Saya mau ngomong. Sampai menzalimi orang yang nuntut, orang yang nuntut dia. ibadahnya, sholatnya, puasanya, Menuntut hajinya. Semua dan yang jadi bangkrut yang Orang yang bangkrut, Usbab. Orang yang bangkrut, ambil pahalanya sampai situ tadi. Baru putus setelah itu. Putus lagi tuh babnya. Putus lagi, Usbab. Iya. Sinyalnya jelek ya. Padahal udah pakai dua. Gimana sekarang? Kedengeran? dengaran. Bagus, Usbab. Kalau habis amal solehnya, maka dosa-dosa orang yang nuntut itu ditimpakan kepada dia. Summa turiha finnar, lalu dia dimasukin ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut. Nah karenanya ya bunda, kalau Allah ingatkan ada perbuatan kita, kezaliman atau apapun, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, kalau kepada Allah bertaubat minta ampun, kepada manusia minta maaf, dan kembalikan hak mereka. Dan nanti bakal keingetan tuh, dulu saya masih kecil, masih sekolah, suka makan di warteg, makan tempe 3 ngakunya 1. Sering dia begitu. Terus Bob juga pernah ngelakuin begitu. Karena ngeliatin teman-teman pada sukses, ikutan. Minta ampun, minta maaf, datang, bayar. Dan itulah kezaliman-kezaliman yang kecil maupun yang besar. Dan rahmat Allah suka menghadirkan ingatan-ingatan itu supaya kita selesaikan. Nanti kalau di padang mahsyar, udah nggak bisa lagi minta ampun. Dan demikian ayah bunda, sudah pukul 6. Jadi besok saling ingatkan kalau mau rojaah 5.30 usai. Kalau dari ayat 1 kepanjangan, dipilih nanti sama Umi Deti. Mulai dari ayat berapa sampai pukul 5.30. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.